Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah Allah berikan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kepada Bapak Walim Mkom selaku dosen pemrograman akuntansi yang kami hormati dan teman-teman yang kami cintai. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Neni Siti Komariah dengan NIM 1190031 dan yang kedua perkenalkan saya Susan Susanti dengan NIM 1190669. Yang ketiga ada Rohaini Nababan dengan NIM 1190598. Yang keempat ada Puji Astuti dengan NIM 1190783 dan yang kelima ada Endah Dwi Jayanti dengan NIM 1190313. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pemrograman yang telah kami buat dengan tema reservasi penginapan Resort Indah Cikampek. Sejarah Resort Indah Cikampek. Resort Indah Cikampek berdiri pada pertengahan 2020 dan memiliki segala fasilitas penunjang bisnis untuk Anda dan kolega. Resort Indah Cikampek adalah tempat bermalam yang tepat bagi Anda yang berlibur bersama keluarga. Menikmati segala fasilitas hiburan untuk Anda dan keluarga. Jika Anda berniat menginap dalam jangka waktu yang lama, Resort Indah Cikampek adalah pilihan yang tepat. Berbagai fasilitas yang tersedia dan kualitas pelayanan yang baik akan membuat Anda merasa sedang berada di rumah sendiri. Resort Indah Cikampek adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin menginap di kota Cikampek dengan harga yang sangat terjangkau. Latar belakang. Perkembangan pariwisata di Cikampek, khususnya di bagian Kabupaten Karawang, sangat memberikan pengaruh terhadap perkembangan akomodasi yang terdapat di Karawang. Salah satunya adalah penginapan. Penginapan merupakan suatu jenis akomodasi yang menggunakan sebagai atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial. Resort Indah Cikampek merupakan salah satu penginapan yang terdapat di jantung kota Cikampek. Dengan tempat yang sangat strategis, penginapan ini sangat gampang dijumpai bagi para wisatawan yang mau menginap di penginapan ini. Tetapi, adapun hal lainnya, Resort Indah Cikampek tidak mempunyai sistem yang tersendiri karena penginapan ini masih menggunakan sistem yang menempel pada website seperti Facebook dan Google. Jika para wisatawan yang mau menginap di penginapan ini bisa mengunjungi halaman Resort Indah Cikampek untuk mengetahui fasilitas dan kamar yang terdapat di Resort Indah Cikampek secara umum. Resort Indah Cikampek menggunakan suasana modern yang minimalis, di mana penginapan ini terlihat klasik dan menarik untuk dijumpai. Tetapi sayangnya penginapan ini tidak mempunyai suatu sistem informasi berupa website atau menurut narasumber penginapan ini juga tidak mempunyai sistem yang membantu saat penginapan ini beroperasi seperti sistem dalam check-in dan check-out. Karena penginapan ini masih menggunakan sistem manual dari pekerjaan sehari-harinya. Nah, semoga setelah membaca materi ini, kita semua bisa memahami secara jelas apa itu peran dosen dan guru dari masa penjajahan sampai masa mendatang, sehingga materi ini bisa menjadi bekal dan bermanfaat bagi kita. Untuk rumusan masalahnya ini ada 3. Yang pertama, bagaimana sistem informasi yang terdapat di Resort Indah Cikampek. Yang kedua, bagaimana proses tamu check-in dan check-out. Dan yang ketiga, kendala apa saja yang dihadapi pada saat proses tamu check-in dan check-out. Untuk tujuan penulisannya ini ada beberapa, salah satunya yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem informasi terdapat di Resort Indah Cikampek. Yang kedua, untuk mengetahui proses tamu check-in dan check-out. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kendala yang dihadapi pada saat
proses tamu. Manfaatnya, semua makalah yang ada di sini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Sistem informasi manajemen perhotelan ini yaitu suatu sistem yang dikelola dan memberikan informasi akurat mengenai keadaan hotel ataupun penginapan. Dan dengan adanya sistem informasi ini, resepsionis penginapan dapat memberikan informasi kepada tamu dengan cepat dan jelas. Sistem Informasi Resort Indah Cikampek merupakan penginapan yang masih belum menjalankan sistem komputerisasi, sedangkan semua departemen yang terdapat di Resort Indah Cikampek masih menggunakan sistem manual. Contohnya seperti di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam akunting, semua perhitungan, pemasukan, dan pengeluaran masih menggunakan sistem manual. Makanya sering terjadi kesalahan. Proses check-in dan check-out pada Resort Indah Cikampek. Dalam pemesanan atau booking biasanya dari jauh-jauh hari. Tamu harus membooking melalui email, dan tamu diminta melihat jenis kamar dan fasilitas melalui halaman Facebook atau website. Untuk sistem pembayarannya dikenakan saat tamu sudah check-in kamar. Tamu diminta membayar harga kamar yang dia pesan karena ditakutkan akan meng-cancel yang sudah dipesan. Kendala pada saat proses check-in dan check-out. Yang pertama, pada saat check-in biasanya banyak membuang waktu saat pengecekan kamar yang kosong karena terhalang ketidakadaannya sistem komputerisasi. Maka seorang resepsionis harus melaporkan ke departemen housekeeping untuk menanyakan kamar yang siap untuk disewakan. Yang kedua, pada saat check out, seorang resepsionis harus melaporkan tamu yang check out ke housekeeping karena ketiadaannya komputerisasi. Untuk fasilitas Resort Indah Cikampek memiliki 7 jenis kamar. Yang pertama, VIP 1, VIP 2, AC standar A, AC standar B, ekonomi A, ekonomi B, dan ekonomi C. Selain jenis-jenis kamar di Resort Indah Cikampek, mempunyai fasilitas umum, yaitu seperti parkir yang luas dan bersih dan juga fasilitas yang terdapat setiap kamar, sesuai dengan jenisnya seperti kipas angin, AC, TV, shower, WiFi, kulkas, kolam renang, dan lainnya. Harganya pun sangat terjangkau. Entity Relationship Diagram ERD. Diagram ER melengkapi penggambaran grafik dari struktur logika. Dengan kata lain, diagram ER menggambarkan arti dari aspek data. Tamu melakukan transaksi, memilih kamar, dan memilih tipe kamar. Resepsionis memproses. LRS, Logika Relation Struktur. Tamu dengan ID tamu, nama tamu, alamat, nomor telepon, nomor KTP, melakukan transaksi dengan ID transaksi, jenis trans, tanggal transaksi. Memilih kamar dengan ID kamar, nomor kamar, status, dan memiliki tipe kamar dengan ID tipe kamar, harga, fasilitas. Lalu transaksi memproses. Lalu resepsionis memproses transaksi dengan ID resepsionis, nama res, alamat res, dan nomor HP. Use case diagram. Use case ini menggambarkan aktor-aktor yang terlibat langsung dengan sistem maupun aktor
yang tidak terlibat langsung dengan sistem, namun bertindak sebagai pendukung dari sistem. Aktor pelanggan melakukan pemesanan kamar, pembatalan kamar, pembayaran kamar. Lalu aktor petugas hotel login, menerima pemesanan kamar, pembatalan kamar, melihat pembayaran kamar, lalu logout. Manajer login, melihat laporan, yaitu laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan, dan logout. Program reservasi penginapan. Tamu atau pengguna, tampilan loginnya, lalu klik Created One untuk mendaftar sebagai pengguna. Login, validasi, username password, jika benar akan ke menu utama dan jika salah akan kembali ke login. Di menu utama ada form pemesanan kamar, tambah data sebagai kamar, pembatalan kamar, lalu selesai. Login, validasi username password, jika benar ke menu utama dan jika salah kembali ke login. Di menu utama ada form laporan, ada laporan harian, laporan bulanan, dan laporan tahunan, lalu selesai. Program reservasi penginapan. Tamu atau pengguna, tampilan loginnya, lalu klik Created One untuk mendaftar sebagai pengguna. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tampilan untuk admin. Di sini, tampilan login untuk admin, masuk ke alamat email, password, lalu klik login. Untuk selanjutnya, saya akan masuk ke webnya ya. Di sini saya udah panggil localhostnya. Nah, di sini kita masukkan alamat email admin. Kebetulan adminnya adalah nenisitikomaria1@gmail.com dan ini passwordnya, langsung kita login aja. Loading ya teman-teman. Nah, di tampilan untuk admin ini ada menu dashboard, ada menu manajemen kamar, ada riwayat pemesanan. Kita buka slide kembali. Oke. Nah, di sini tampilan awal menu admin. Tadi sudah saya jelaskan ya, ada menu dashboard, ada menu manajemen kamar, dan ada menu riwayat pemesanan. Nah, setelah itu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menambah kamar. Kita masuk ke web lagi. Nah, di sini untuk penambahan kamar itu hanya bisa oleh admin. Penambahan kamar, untuk edit kamar, dan delete kamar. Sini kita masuk ke penambahan kamar ya, kita klik tambah kamar. Nah, lalu di sini kita isi. Misalnya contoh saya ingin membuat kamar 005. Fasilitasnya itu AC. AC-nya kita ganti ya. Kita ganti jadi kipas angin. Kita ganti kipas angin. Oke. AC, kipas angin, kulkas, TV, dan WiFi. Untuk deskripsinya kita buat harganya dulu ya. Karena ini kebetulan harganya yang ekonomis, jadi kita harga semalamnya 175.000. Oke, harga semalamnya 175.000. Dan untuk penambahan gambarnya kita langsung klik aja. Kebetulan saya sudah mengesep gambar-gambarnya. Untuk fotonya kita lalu kita open. Oke, kita buat deskripsinya. Deskripsinya yaitu dengan fasilitas, dengan harga, typo ya teman-teman, dengan harga yang
relatif terjangkau kita bisa menikmati fasilitas yang standar. Misalnya saya tulis deskripsi seperti ini ya, atau teman-teman bisa tambahkan dengan kata-kata lain, misalnya dengan fasilitasnya bisa disebutkan di sini. Jika sudah, kita langsung submit. Oke, submit. Nah, tadi kamarnya itu kita kan punya 7, jadi tambah jadi 8, dan ini kamar yang telah kita buat, dan ini gambarnya telah berhasil, dan ini harganya telah muncul. Jadi kita berhasil menambahkan kamar. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan. Oke, kita buka slide-nya. Untuk mengedit picture kamar. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang penambahan kamar. Lalu kita ingin mengedit kamar. Dan hanya admin yang bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus. Untuk mengedit, kita tinggal pilih mana yang ingin kita edit, lalu kita pilih di kolom aksi ini. Aksi kita punya 2 aksi ya, yang hijau ini artinya untuk mengedit, dan yang merah ini artinya untuk mendelete. Karena kita akan mengedit, jadi kita pilih yang hijau. Oke, kita klik di sini. Nah, setelah itu sesuai apa yang kita ingin edit. Misalnya harganya, saya ingin mengedit harganya. Harganya mau saya edit menjadi 150.000. Oke. 150.000 di sini sudah saya klik ya. Untuk harganya, lalu saya submit. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dan cek kembali ya. Tadi 005 ini harganya 175, tapi kita sudah mengeditnya dan berhasil menjadi 150 harganya. Untuk penjelasan selanjutnya kita buka slide kembali. Oke. Setelah itu kita akan seperti ini. Setelah itu kita akan menghapus ya. Picture untuk menghapus. Kita masuk lagi ke webnya. Oke. Untuk menghapus itu kita pilih kolom aksi yang berwarna merah yang bergambar tong sampah ini ya. Jadi kita tinggal klik. Nah, kita cek kembali. Berhasil ya. Ini ada 7, tadi ada 8 kan, hilang. Oke. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk melihat riwayat pemesanan kamar ya pada dashboard. Oke, untuk melihat riwayat pemesanan mana aja yang sudah, kita buka webnya kembali. Oke. Di sini kita tinggal klik riwayat pemesanan. Nah, di sini muncul ya. Ini histori pemesanannya. Ini histori pemesanannya. Kebetulan saya sudah memasukkan banyak sampai 2 slide ya. Nah, di sini ini yang terbaru. Dan untuk riwayat pemesanannya sudah dibayar semua ya si admin, karena sistem dalam resort Indah Cikampek itu jika customer, konsumen atau tamu yang ingin menginap di hotel ini, si tamu diwajibkan membayar penuh saat pendaftaran, karena dikhawatirkan akan ada hal yang tidak diinginkan seperti tamu pergi begitu saja atau kabur atau mangkir ya. Nah,
Untuk selanjutnya, kita buka slide-nya kembali. Di sini kita akan melihat laporan pemasukan. Nah, kebetulan Hotel Indah Cikampek Resort Indah Cikampek ini memiliki sistem laporannya itu per tahun ya. Jadi bukan hanya per bulan, di sini ada rekapan per tahunnya. Untuk melihat laporannya, yang pertama itu kita klik dashboard. Di dashboard ini kita klik. Nah, di sini tahunnya ya. Kita ingin melihat tahun 2021 ya. Untuk bulan Januari, kita langsung submit. Nah, di sini akan muncul pendapatan untuk bulan Januari itu berapa. Nah, di sini muncul ya 3.525.000. Dan di sini sudah ada data nama tamunya ya dengan kamarnya, terus tanggal check-in, tanggal check-out, ini total pembayarannya. Jadi laporannya bukan hanya dibuat per bulan, kita memakai per tahun. Di sini nanti kita tinggal pilih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Susan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, dilanjut untuk tampilan awal menu admin ini. Nah, untuk dapat menambahkan, menghapus, dan mengedit fitur-fitur kamar yang tersedia pada hotel tersebut. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu isi nomor kamar, fasilitas, harga per malam juga. Nah, lalu tambahkan gambar dan melampirkan deskripsi. Jika sudah selesai, kemudian disubmit ya. Nah, kemudian untuk mengedit fitur kamar, klik kotak hijau. Di sini ada kotak hijau dari kolom aksi tersebut. Lanjut lagi dengan muncul tampilan seperti ini. Lalu tentukan bagian yang akan diedit dan jika sudah diedit, klik submit. Lanjut lagi, untuk menghapus fitur kamar, klik kotak merah pada kolom aksi, lalu klik submit. Next, untuk melihat riwayat pesanan. Nah, klik riwayat pemesanan pada dashboard. Lanjut lagi, untuk melihat laporan pemasukan, klik dashboard. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Dari materi di atas, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu Resort Indah Cikampek dalam sistem informasi masih menggunakan sistem manual, di mana sebenarnya sistem informasi merupakan sistem yang sangat penting di dalam sebuah penginapan, karena selain mempermudah dalam pekerjaan sehari-hari, di dalam memasarkan penginapan dan pemesanan kamar pun menjadi lebih mudah. Hotel Sentral mempunyai 7 kamar yaitu VIP 1, VIP 2, AC standar A, AC standar B, ekonomi A, ekonomi B, dan ekonomi C, di mana dalam fasilitas kamar terdapat fasilitas kipas angin, AC, TV, shower, hot atau cold water, wifi, kulkas, serta kolam renang anak ataupun kolam dewasa. Untuk saran, dengan adanya sistem komputerisasi, maka untuk mendapat hasil yang optimal, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, disiplin dari pihak manajemen untuk selalu melakukan pencatatan melalui pemakaian program dan prosedur yang telah disusun. Yang kedua, melakukan maintenance atau perawatan secara berkala pada sistem software maupun hardware agar sistem dapat terus berfungsi dengan baik. Yang ketiga, backup data sangat diperlukan untuk menghindari kehilangan data karena kerusakan media dan penyimpanan yang timbul. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dari kami menyampaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.